Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Ichtiologi yang beranggotakan Ismi Nabila Putri dengan NPM akhir 061 dan saya sendiri Jidan Ramadan dengan NPM akhir 073. Lalu saya Nasrid dengan NPM 077. Video kali ini kami akan membedah ikan ayam-ayam atau yang memiliki nama latin Abalistes stellaris. Ikan ayam-ayam atau dikenal juga dengan ikan jebung, ikan kambing-kambing, dan ikan etong merupakan jenis ikan karang yang dapat ditemukan di berbagai wilayah perairan laut Indonesia dan umumnya merupakan ikan hasil tangkapan sampingan. Ikan ayam-ayam ini memiliki tekstur daging yang kompak dan padat, namun memiliki kulit yang tebal dan keras sehingga menyulitkan dalam proses pengolahan dan menyebabkan ikan ayam-ayam ini kurang diminati sebagai ikan konsumsi oleh masyarakat, sehingga menyebabkan ikan ayam-ayam memiliki nilai ekonomis yang relatif rendah. Klasifikasi ikan ayam-ayam yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Tetraodontiformes, famili Balistidae, genus Abalistes, dan nama spesiesnya ialah Abalistes stellaris. Nah, bobot ikan yang kami bedah kali ini adalah seberat 392 gram. Selanjutnya ada proses perhitungan morfometrik. Ikan ini kami beli dari Superindo Jatinangor. Setelah melakukan pengukuran, kami mendapatkan hasil yaitu total lengthnya sepanjang 28 cm, fork lengthnya 26 cm, standar lengthnya 24 cm, orbit diameternya 2 cm, snout lengthnya 5 cm, head length 6,5 cm, body depthnya 10,5 cm, DFL 1-nya 5,5 cm, DFL 2-nya sepanjang 2 cm, lalu dorsal fin base-nya 3 cm, CPL-nya 5 cm, lalu CPD-nya 9 cm, kemudian ada AFL 6 cm dan AFB 1,5 cm. Kemudian ada proses perhitungan meristik. Setelah melakukan perhitungan meristik, kami mendapatkan hasil yaitu di bagian dorsal 1 terdapat jari-jari keras sebanyak 3 buah, lalu di bagian dorsal 2 terdapat lunak mengeras sebanyak 15 buah, di bagian pektoral kami mendapatkan 13 buah jari-jari lunak mengeras, lalu kemudian di bagian ventral terdapat 8 buah jari-jari keras, di bagian anal terdapat 23 jari-jari lunak mengeras, lalu di kaudal terdapat 2 buah jari-jari lunak mengeras dan 7 buah jari-jari lunak. Lalu di bagian linea literalis 1
itu terdapat sebanyak 12,5. Yang di linear literalis kedua terdapat sebanyak 9,5. Lalu di bagian transversal 1 itu terdapat sebanyak 40 buah. Yang lalu kemudian di bagian kedua terdapat 20 buah. Nah, selanjutnya di bagian anal origin terdapat sebanyak 22 buah sisik. Di bagian dorsal origin terdapat 11 buah. Lalu yang terakhir di bagian ventral origin terdapat 20 buah sisik. Lalu next ada proses pembedahan. Nah, ini hatinya. Ini ususnya sepanjang 14 cm. Lalu ini gonadnya. Ini gonad jantan. Ini proses saat pengambilan insang. Nah, ini insangnya. Lalu ini proses saat pengambilan organ jantung. Nah, ini proses pengulitan untuk melihat sistem otot pada ikan. Lalu ini proses pemotongan ekor untuk melihat sistem rangka pada ikan. Lalu kita akan masuk ke bagian pembahasan. Ikan ayam-ayam memiliki bentuk tubuh kompresor, letak mulut terminal, bentuk mulut biasa, lalu kaudalnya berbentuk homoceral, giginya incisor, kelaminnya jantan. Sistem integumen. Sistem integumen pada ikan mempunyai beberapa fungsi, yaitu pelindung terhadap gangguan mekanis, fisis, organis, atau penyesuaian diri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk pelindung terhadap hewan lain yang merupakan musuhnya. Ikan ayam-ayam sendiri memiliki sistem integumen berupa kulit yang sangat keras. Sistem pernapasan. Pernapasan merupakan proses pengikatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui permukaan organ pernapasan. Dan organ pernapasan ikan yang utama ialah insang. Insang terdiri atas lengkung insang yang tersusun dari tulang rawan berwarna putih, rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan melalui insang, dan filamen atau lembaran insang. Filamen insang sendiri terdiri atas jaringan lunak berbentuk sisir serta berwarna merah muda.
yang memiliki banyak kapiler pembuluh darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Pada tempat inilah terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada ikan ayam-ayam juga ditemukannya gelembung renang. Namun dikarenakan kondisi ikan yang kurang segar, gelembung renangnya sudah mengalami pengecilan. Gelembung renang ini berfungsi untuk mengatur daya apung di dalam air. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada ikan ayam-ayam dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan berakhir di anus. Mulut sendiri merupakan tempat awal masuknya makanan dan tempat terjadinya perombakan makanan. Pada esofagus terdapat lendir sebagai alat bantu dalam menelan makanan. Kemudian menuju ke lambung yang digunakan sebagai penampung makanan. Ikan ayam-ayam merupakan golongan ikan karnivora. Oleh karena itu, lambungnya besar dengan dinding yang tebal dan kuat. Kemudian menuju ke usus. Usus ikan karnivora itu lebih pendek dibandingkan ikan herbivora. Hal tersebut dikarenakan ikan karnivora memakan makanan yang mudah dicerna. Dan terakhir, pencernaan berakhir di anus. Sistem otot. Sistem otot yang ditemukan dalam ikan ayam-ayam, khususnya di pangkal ekor ini merupakan otot bergaris. Otot bergaris ini bercirikan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Pola ototnya terdiri dari miomer yang zigzag dan diikat dengan mioseptum. Setiap miomer terdiri dari bagian dorsal yang disebut epaksial dan bagian ventral yang disebut dengan hepaksial. Keduanya dipisahkan oleh horizontal skeletogeus septum. Kontraksi dari kelompok miomer di satu pihak akan disambut oleh kontraksi sekelompok miomer di pihak lain dan menyebabkan tubuh ikan menjadi meliuk-liuk dalam gerakan berenang. Sistem rangka. Rangka berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang, dan menyokong organ-organ tubuh serta berfungsi pula dalam proses pembentukan butir darah merah. Sistem rangka ini terdiri dari supracarinalis, mioseptum, vertebrae, dan infracarinalis. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.